Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya Pradana, NIM D9328111. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang sistem pendidikan pada majelis taklim guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah PNFI. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke pengertian dari majelis taklim itu sendiri. Kata majelis taklim berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata majelis dan taklim. Majelis berarti tempat dan taklim itu berarti pengajaran atau pengajian. Dengan demikian, secara garis besar, majelis taklim itu bisa diartikan sebagai tempat melaksanakan pengajaran atau pengajian ajaran Islam. Pada majelis taklim terdapat hal-hal yang cukup membedakan dengan yang lainnya. Di antaranya, yang pertama, di majelis taklim adalah lembaga pendidikan non-formal Islam. Ingat, pendidikan lembaga non-formal Islam. Yang kedua, pada pengelolaan dari majelis taklim ini seperti pengelolaan sarana prasarana, pendiri, pengembangan majelis taklim itu sendiri, itu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu waktu. Biasanya ya, kalau di majelis taklim itu waktu belajarnya itu berkala tapi teratur. Kalau di majelis taklim, selanjutnya pengikut atau pesertanya itu disebut jamaah majelis taklim gitu. Yang membedakan dengan pendidikan formal seperti sekolah atau pesantren, kalau di sekolah kan disebutnya itu siswa, sedangkan kalau di pesantren itu kan disebutnya santri gitu. Tapi kalau di majelis taklim itu disebutnya jamaah dari majelis taklim, bla 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 ya, majelis taklim tersebut gitu. Selanjutnya, tujuan dari majelis taklim yang pertama, untuk membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, inti dari membina dan mengembangkan ajaran Islam yaitu adalah kan berdakwah ya. Berdakwah untuk mengajarkan ajaran Islam ke masyarakat yang lebih luas lagi. Yang kedua, sebagai taman rekreasi rohaniyah karena penyelenggaraannya bersifat santai. Yang ketiga, sebagai ajang berlangsungnya silaturahmi massa yang dapat menghidup suburkan dakwah dan ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya yang keempat, sebagai sarana dialog berkesinambungan antara ulama dan umara dengan umat. Selanjutnya yang kelima itu sebagai media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa pada umumnya. Nah, dikarenakan fleksibilitas majelis taklim inilah yang membuatnya itu tidak hilang dan tetap bertahan dalam keseharian masyarakat yang lekat dengan perkembangan teknologi dan kajian ilmiah pada akhir-akhir zaman ini ya. Agar penyelenggaraan majelis taklim itu berjalan dengan baik, maka diperlukan pengelolaan di dalamnya yang berkaitan dengan kurikulum, sarana prasarana, keuangan, personalia, metode pembelajaran serta jamaahnya itu sendiri. Selanjutnya untuk penjelasan dari kurikulum itu sendiri. Lah, pada majelis taklim itu juga memiliki kurikulum atau silabus dibuat dan dirancang oleh pengajar, kemudian rancangan tersebut didiskusikan kepada pengurus dan apabila disetujui maka silabus itu dapat diterapkan dalam pembelajaran di majelis taklim. Jadi majelis taklim itu sendiri juga memiliki kurikulum. Untuk apa? Untuk membantu agar mencapai tujuan dari majelis taklim itu sendiri. Jadi diperlukan kurikulum. Selanjutnya penjelasan tentang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu diperlukan juga dipersiapkan guna kegiatan pengajian atau pengajaran pada saat berlangsungnya majelis taklim. Jadi kan tidak mungkin kalau semuanya itu dadakan lah. Maka dari itu adanya persiapan sarana dan prasarana itu sendiri. Biasanya kalau sarana dan prasarana dalam majelis taklim itu mungkin tempat, aula. Kalau biasanya di desa-desa itu kan bisa menggunakan surau, langgar, masjid. Itu tergantung kesepakatan dari jamaah dari majelis taklim itu sendiri. Selanjutnya yang tidak kalah penting mungkin jamaah. Kita itu perlu mengetahui penyelenggaraan majelis taklim khususnya itu pada ibu-ibu, bapak-bapak, remaja atau lainnya lah. Jamaah ini kan biasanya kalau di desa-desa itu yang
kebanyakan yang mengikuti majelis taklim itu ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Ya remaja biasanya mengikuti, tapi biasanya kalau remaja itu masuk ke dalam susunan panitia penyelenggara dari majelis taklim itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya personalia itu adalah pengelolaan yang berguna mengelola pengurus dan tenaga pendidik. Di sini kita itu harus memperhatikan dan meningkatkan kualitas dari mu'alim. Nah, yang dimaksud dengan personalia ini mungkin tadi yang saya maksud seperti remaja itu kan maksudnya biasanya di personalia itu sendiri. Yang selanjutnya kelima kalau nggak salah ini, yaitu adalah keuangan. Keuangan itu penting, sangat penting untuk berjalannya sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Nah, untuk berjalannya sebuah majelis taklim, keuangan ini juga sangat memegang peranan yang sangat penting, karena tanpa adanya uang, majelis taklim itu akan terasa sulit dijalankan. Keuangan berguna untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan dari pengajian itu sendiri gitu. Biasanya sumber keuangan dari majelis taklim itu didapat dari iuran anggota. Kalau membutuhkan dana yang lebih besar, biasanya personalia atau pengurusnya itu membuat proposal untuk diajukan untuk kita mendapatkan uang dari untuk majelis taklim itu sendiri. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir, metode pembelajaran. Biasanya kalau di majelis taklim itu menggunakan metode pembelajaran bersifat ceramah, halaqah, diskusi, dan lain-lain. Tapi lebih umumnya itu biasanya menggunakan metode ceramah agar feel-nya itu dapat gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Bila ada kebingungan atau masih ada yang kurang jelas, mohon di komen di bawah, ditanyakan, nanti insya Allah saya jawab gitu ya. Ya, mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.